kita serahkan dan kita dorong penyelesaiannya di MK, tidak di tempat lain. Tapi kita juga menuntut moralitas MK, anggota MK yang 9 orang itu untuk betul-betul punya jiwa amanah, jujur, ya, terpercaya, dan pertanggungjawaban moral tertinggi. Kenapa? Karena yang 9 ini kan ini udah melebihi dewa ya. Dulu reformasi membubarkan MPR kan, ya setidaknya mengubah dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi atau bahkan lembaga ad hoc saja kan. Padahal dulu anggota DPR MPR berapa? 920. Bagaimana mungkin 920 itu bisa terlibat dalam konspirasi massal? Sebenarnya tidak mungkin. Cuman karena sistem politik sangat otoritarian saat itu, maka yang terjadi pelemahan. Ya. Tetapi hal yang kemudian berlaku sebenarnya untuk MK, 9 orang ini itu harus bermoral malaikat sebenarnya. Karena di tangan 9 orang ini nasib bangsa dan sengketa politik bangsa itu berakhir. Jadi kalau masuk angin aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 9, ya sudah bubar bangsa ini. Jadi sekarang ada harapan baru pada MK, bertindaklah sebagai para negarawan dan atas nama moralitas tinggi, lebih-lebih atas nama Tuhan yang Maha Esa, mereka harus mengambil keputusan yang jernih, objektif, adil, jujur, terpercaya, dan meletakkan kebenaran di atas segala. Dan semuanya harus juga, kalau MK sudah berusaha maksimal seperti itu, harus menghormatinya. Nah, gitu. Semuanya harus menghormatinya. Karena apapun kan mesti akan ada ketidakpuasan dalam proses sengketa. Tapi disitulah platform kita berbangsa dan bernegara, ada fairness, ada kesatriaan untuk menerima hasil. Jadi posisi Muhammadiyah dalam konteks ini juga posisi moral untuk mendorong bahwa menyelesaikan masalah secara hukum dan para penegak hukum termasuk anggota MK berdiri tegak selain di atas konstitusi juga di atas moralitas tinggi. Dan kalau ada nilai moralitas tinggi itu nanti masyarakat akan akan menaruh respect. Dia pun boleh jadi ada kekurangan. Karena kan seluruh sistem kita ini setelah reformasi kan juga mengalami fluktuasi. Ya. Sistem politik kita misalkan jujur, demokrasi, mestinya kan demokrasi Pancasila. Yang terjadi apa? Demokrasi liberal ala Barat, 100%. Maka terjadi politik uang, politik transaksional, itu konsekuensi logis saja dari demokrasi yang liberal dan belum matang keliberalannya. Jadi liberal setengah hati atau liberal semua itu yang terjadi ya kayak gini nih gitu kan. Mungkin kalau liberalnya asli itu kan ada standar objektivitas. Tapi kalau masih semu ya kayak begini ini, ditambah budaya politik kita kan yang masih belum tangguh. Yang berikutnya yang menjadi highlight kami PP Muhammadiyah, boleh jadi moralitas dan spiritualitasnya berbasis pada apa yang disebut dengan paham universalisme. Tetapi bagi negara-negara dan bangsa yang basicnya agama, ya spiritualitas dan moralitas itu dasar nilainya agama. Yang benar
salah, baik buruk, pantas tidak pantas itu ada patokan kitab suci, ada patokan ajaran agama, ada patokan wahyu ilahi, bukan berdasarkan pada hasil pikiran manusia. Nah, kehidupan manapun memerlukan moralitas, memerlukan spiritualitas, dan kenyataan sering menunjukkan bahwa politik misalkan, politik itu kan pada titik yang paling praktis atau empirik itu kan kontestasi, memperebutkan posisi, orang nyebut pemilu atau cara-cara lain ya. Di zaman dulu ada kudeta dan sebagainya, yang tentu di zaman modern kudeta sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah sistem demokrasi elektoral misalkan. Apapun memerlukan moralitas, memerlukan spiritualitas. Kenapa? Karena sebagus apapun sistem itu, ketika manusia itu atau sekelompok manusia ingin memenangkan pertandingan, lalu yang terjadi biasanya kan apa yang disebut dengan hukum Machiavellian gitu. Hukum di mana penghalalan segala cara itu dilakukan. Nah, penghalalan segala cara itu terjadi karena manusia terlalu ambisius ingin meraih kemenangan, yang kemudian akhirnya segala cara digunakan. Nah, pada titik ini hukum tidak bisa menjangkau, karena hukum juga punya celah untuk diakali. Birokrasi sebagus apapun tidak bisa menjangkau, karena sebagus apapun birokrasi selalu ada celah. Sistem politik demokrasi yang selalu menuntut dan meniscayakan check and balances misalnya, itu juga sama. Apalagi ketika check and balancesnya tidak kuat atau rapuh, maka akhirnya orang akan menggunakan cara-cara yang bisa melegalkan apapun untuk meraih kemenangan. Nah, pada titik inilah sebenarnya moral dan spiritualitas akan menjadi penentu. Nah, bagi kita yang hidup di negeri tercinta Republik Indonesia, moralitas, spiritualitas itu basic nilainya jelas. Pertama, ada Pancasila sebagai dasar negara, kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya, atau bahkan demokrasi kerakyatan yang dipimpin bahkan oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan. Itu kan hikmah kebijaksanaan itu value, nilai, bukan wilayah hukum. Itu hikmah kebijaksanaan itu juga di sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu ya objektif, kemudian beradab ya jelas mengutamakan moralitas tentang baik buruk, pantas tidak pantas. Nah, politik pada titik yang paling empirik tadi dan meniscayakan kontestasi, akhirnya yang berlaku adalah pragmatisme. Orang berorientasi pada kegunaan. Jika dengan segala cara itu berguna untuk meraih kemenangan, orang akan melakukan. Nah, maka disitulah perlu penghayatan nilai Pancasila. Agama yang kedua, agama